CEO Secrets oleh Kompas Ratu CEO Forum, mengupas rahasia dari pengalaman para CEO dan pemimpin industri Indonesia. Menjadi inspirasi untuk karir dan bisnis yang lebih baik. Listen and get inspired. Halo semuanya, kembali lagi di CEO Secrets dan hari ini sudah bersama Bu Nur Hayati Subakat sebagai CEO dari PT Paragon Teknologi dan Innovation. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Chris. Bu, terima kasih Bu udah datang di acara CEO Secrets, part of Kompas Ratu CEO Forum. Jadi di hari ini Bu kita mau ngobrol-ngobrol santai Bu kalau boleh Bu ya. Baik. Di sini kita mau bicara banyak nih tentang Bu Nur dengan perjalanannya Ibu Nur, gimana perjalanannya PTI, dan juga mungkin nanti kita bisa berbahas perjalanan kan nggak semuanya enak ya Bu ya. Jadi nanti mungkin kita ingin bahas nih dari Ibu Nur sendiri apa sih pelajaran-pelajarannya, apa sih yang bisa didapat. Bu Nur, sebelum mulai Bu mau nanya sedikit Bu. Dari ceritanya Paragon itu seperti apa sih Bu? Dan ceritanya Ibu Nur di Paragon Teknologi dan Innovation PTI ini awalnya, seperti apa? Awalnya Bu. Ya. Karena kalau orang mungkin lihatnya Wardah dan baru-baru ini katanya gitu. Tapi padahal ini udah lama yang saya tahu. Betul. Gimana Bu? Jadi perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 1985, Februari 1985 dengan perusahaan ini pertama kali itu namanya PT Pusaka Tradisi Ibu. Pusaka Tradisi Ibu. Iya. Jadi latar belakangnya kenapa saya bikin perusahaan ini, saya pernah bekerja di saya latar belakangnya kan dari farmasi ITB, ya kan. Kemudian saya pernah bekerja di industri kosmetik multinasional, tapi bergerak di perawatan rambut, produk-produk untuk produk haircare untuk salon. Ya. Nah kemudian saya bekerja di sana selama 5 tahun. Dan setelah saya punya anak 3, saya merasa kesulitan berangkat ke pabriknya di Jalan Raya Bogor, sedangkan saya tinggal di sini. Kan? Dan kemudian awalnya saya waktu itu kerja waktunya lebih fleksibel lah ya, jadi masih bisa saya atur-atur lah ngurus anak sama ngurus kerja. Tapi waktu itu yang men-trigger saya sebetulnya kenapa saya mundur adalah ada CEO baru di sana waktu itu yang dia bilang boleh dikatakan CEO-nya rada galak deh. Yang saya sama dia nggak boleh lagi waktu fleksibel gitu. Terus kemudian tugas-tugasnya cukup berat lah, saya jadi stres lah waktu itu. Akhirnya saya pilih mundur. Ya. Posisi Ibu apa waktu itu? Waktu itu saya QC manager. QC manager. Dan kemudian ya karena saya dari latar belakang farmasi, dari saya waktu itu walaupun saya di QC, saya juga suka bantu-bantu di produksi juga, karena di sana saya sebagai apoteker hanya sendiri. Jadi akhirnya mereka suka konsultasi juga kalau ada masalah produksi. Jadi saya mendalami lah urusan produksi, masalah QC. Nah, kemudian ya dengan itu ya saya bisa saya bikin ya udah saya bikin sendiri kecil-kecilan home industry dengan 2 orang karyawan. Nah, intinya waktu itu saya bagaimana inovasi juga sebetulnya ya, saya buat produk itu tapi saya modifikasi. Saya modifikasi sehingga ya ada substitusi bahan baku lah yang tapi boleh dikatakan kualitasnya ya 11-12 lah mirip gitu tapi harganya bisa lebih murah. Jadi intinya saya buat produk harga kualitas bagus, harga bersaing. Kualitas bagus itu dari pertama pada saat Ibu dengan 2 orang. Itu pun sampai sekarang saya sampaikan sama tim itu harus dipertahankan. Kualitas bagus, kualitas harganya bersaing. Harga bersaing. Jadi tahun 90 saya dapat musibah cukup besar. Tahun 90? Ya itu kebakar habis. Astaga. Nah terus pabriknya atau bukan pabrik atau rumah? Kan masih rumah home industry. Dari rumah pabrik lah gitu ya. Saya produksi di atas, saya tinggal di bawah. Nah waktu itu kondisinya minus. Kenapa minus? Karena saya punya utang, supplier kan ngasih saya utang.
Nah saya punya piutang ke toko-toko kan. Nah toko-toko karena fakturnya udah kebakar dia nggak mau bayar. Astaga. Biasa toko itu biasanya begitu, ada faktur aja dia nggak bayar. Nah saya sebetulnya waktu itu yang saya pikirkan, kenapa saya mau bangkit kembali ya. Kalau saya sebetulnya tutup waktu itu, bagi saya sekeluarga nggak ada masalah. Karena suami saya masih bekerja dan gaji beliau lebih dari itu cukup, ya kan. Tapi yang saya pikirkan adalah utang sebetulnya. Kalau saya tutup, loh siapa yang bayar utang gitu kan. Ya gaji suami jelas nggak cukup untuk bayar utang. Akhirnya saya putuskan kembali. Jadi sebetulnya waktu itu yang kita ini kan peduli terhadap utang gitu ya. Peduli juga terhadap keluarga, sama karyawan. Nah hal itu pun yang kita bawa sampai sekarang, kepedulian terhadap orang lain itu. Makanya saya bilang juga sama Salman, kepedulian kita terhadap orang lain, sama anak-anak ya, sama tim juga, kepedulian terhadap orang lain itu membuat kita tambah semangat, tambah kita nggak putus asa gitu. Jadi hal itu kita juga, ini kan juga peduli terhadap orang lain itu sesuatu yang perlu gitu. Ini menarik Bu, jadi peduli terhadap orang lain ini bukan hal yang baru dibuat artinya, bukan dengan awal. Masa kini dibuat, tapi dari dulu memang dari dulu. Ini ditekankan. Iya, gitu. Nah pada tahun 90 itu ada kebijakan BI memberi, kebijakan BI mengasih tahu ke semua bank harus memberi kredit cook 2% dari kredit dia. Jadi bank juga cari target nih, ada yang ngasih tahu. Saya waktu itu apply untuk kredit, saya belum pernah, sebelumnya saya nggak pernah pinjaman bank. Saya minta 50 juta malah dikasih 150 juta. Akhirnya saya bisa bangun pabrik kecil di Tangerang. Memang waktu itu udah beli lahan, saya beli pabrik dan bangun rumah. Itu tidak sampai 1 tahun. Pabrik selesai, rumah selesai, sampai sekarang saya juga seperti kayak. Jadi abis itu juga penjualan kita naik. Jadi nah kemudian tahun 90 dan tahun 95 saya kedatangan tamu ngasih ide dari pesantren, dari komunitas lah. Kenapa sih nggak bikin satu produk muslim gitu kan. Nah ide itulah yang akhirnya keluar Wardah tahun 95. Udah lama kan 95. 95 lama betul. Ya. Dan saya bilang launching saya 95 itu boleh dikatakan gagal total. Karena pakai pesantren nggak pakai kosmetik. Ya kan? Kembali lagi saya gagal lah waktu itu, ya investasi ya lumayan. Nah terus kemudian bagi saya sih nggak ada kata menyerah ya, karena almarhum ibu saya bilang, ibu saya kan orang tua tunggal dengan 8 anak, dia bisa mengantarkan anak-anaknya, saya 6 orang itu bisa terima di TB, ya kan. Nah ibu saya itu bilang, pokoknya kita harus yakin setiap ada kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya kan. Itulah yang saya ini terus, akhirnya saya coba lagi, saya iklan di harian terbit. Harian nggak terkenal juga kan? Iya. Belum di harian Kompas saat itu Bu ya. Kompas soalnya mahal. Harian terbit saya dapat kolom besar. Kalau di Kompas saya paling iklan baris. Tapi tahun 2002 kan anak saya pertama udah masuk. 2003 Salman masuk ya kan. Akhirnya kita mulai karena turun kita mulai cari lagi kain baru. Nah itu tahun 2005 kita ketemu sama Sophie Martin. Untuk itu yang saya terima maklun. Jadi awalnya saya waktu bikin kosmetik maklun. Nah tapi habis itu 2 tahun kita udah bikin sendiri. Nah kemudian kapasitas sudah banyak, penjualan turun, ya kita akhirnya terima maklun. Nah itu pun juga saya terima maklunnya 2005 itu, saya bilang sih kayak pertolongan Allah. Tadinya kan saya sama Salman nih ngomong waktu itu, ayo kita coba tawarin deh ke Sophie Martin sebetulnya. Kan dia baru bikin baju doang, belum kosmetik. Ini kita baru ngomong-ngomong saja ya. Seminggu habis itu CEO-nya undang saya sama Salman. Oh bukan ibu yang approach? Enggak, kita juga kaget. Kamu bisa nggak bikin kosmetik? Ya bisa, saya bilang gitu kan. Dia tantang sebetulnya ada bikin blush on pill ya. Saya sebetulnya nggak bisa waktu itu. Belum ada. Tapi bagi saya itu tidak ada yang tidak bisa gitu ya. Dicoba akhirnya bisa. Akhirnya ya kita bisa dapat maklun dari sana, 75% dari Sophie Martin itu ngambil produk kami sembari Wardah diperbaiki. Nah tahun 2009 kita relaunching Wardah. 2009 Hijaber booming, benar nggak? Betul. Satu-satunya kosmetik yang bisa menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah.
sehingga terjadi loncatan. I see. Nah ini Bu, saya mau ada pertanyaan di sini. Tadi Ibu bilang ini semua bisa terjadi, kan ini menurut saya ini luar biasa ya. Dan saya angkat topi sama Bu Nur dan teman-teman di Paragon. Jadi saya mau tanya Bu, di dalam ini kan ini tetap bisnis keluarga ya. Pasti ada, ini mau saya pakai bahasa sehari-hari, ada drama-drama yang terjadi kayak gitu pasti kan ada, ya. Pasti ada. Dan apalagi tadi kalau dibilang sempat ada launching gagal, mem-PHK 150 orang. Ada rumah terbakar. Kalau kita lihat biasanya drama terjadi pada saat momen-momen kegagalan atau momen-momen mau bangkit. Boleh diceritakan nggak Bu, Pak gimana sih cara Ibu menavigasi momen-momen itu Bu? Salman 2003, Herman dan saya pertama 2002. Jadi semua keputusan ya masih saya sendiri lah sama suami. Jadi cepet kita mulai lagi, tuh dapat lagi berkembang lagi. Nah terus mulai yang kayak turun saya tsunami itu udah mulai ada anak-anak kan. Tapi kan mereka baru masuk. Tapi saya bilang, apa waktu itu ya kita diskusi juga lah. Tapi waktu itu karena saya yang banyak, mereka pasti nurut-nurut aja ya waktu itu. Oh ya udah, saya bilang kita harus cut nih. Mungkin kalau kita terusin kan ya bisa berdarah-darah ya. Ya udah bismillah kita cut itu. Tapi ya akhirnya ya itu tadi dapat yang Sophie Martin kita bisa mulai lagi, berkembang lagi. Nah habis itu sudah tim Salman yang sama timnya sih udah nggak ikut-ikut tuh. Yang membuat Ibu, maksudnya Ibu artinya menjalani ini dari tahun 85 sampai mungkin di 2010 tadi, Ibu kan artinya aktif terus. Nah sampai Ibu bisa bilang, yaudah deh saya percaya sama anak saya. Itu menurut saya sebuah bisa mem-pass on sebuah responsibility itu kan pasti ada rasa juga kan. Gimana sih cara Ibu, dan saya tahu di luar sana banyak CEO lain, perusahaan keluarga lain berat memberikan kepercayaan itu terhadap keluarganya gitu. Kalau Ibu, jadi pendapat kan Ibu gini gimana? Ceritanya, sebetulnya waktu Salman gabung 2003, dia kan protes sama saya. Kalau dulu pernah lihat Wardah dulu ya, jadi Wardah ada perusahaan Arab, kemudian ininya juga kosmetika suci dan aman, itu kan terlalu segmented ya. Dia bilang apa nih produk saya nggak bisa jual katanya. Oh dibilang begitu? Iya, terus Salman tuh mau merubah itu sebetulnya. Mau rubah, Wardah ini mau dihilangkan hanya jadi Wardah gitu. Ya. Terus pokoknya dibilang nih kurang modern, mau dipermodern gitu kan. Dia ada konsultan juga sih, panggil konsultan temennya. Terus urusannya bilang, kamu katanya nggak yakin sama produk ini. Kalau ibumu yakin, dia bilang gitu. Jadi kalau sampai temannya itu bilang, kalau dia nggak setuju dirubah hanya hilang kayak gitu ini. Salman kan pingin, wah ini produk dari luar lah kayak begitu. Jadi, nah terus dia bilang, kamu nggak yakin sih katanya. Kalau saya nih, saya mau beli nih, dia bilang gitu. Nah mungkin saya juga nggak tahu tuh Salman bagaimana. Terus dia pikir-pikir lagi ya, akhirnya ya terus. Iya. Nah tapi kan setelah dirubah tuh, jadi tadinya kan kosmetika suci dan aman. Itu diganti menjadi inspiring beauty. Kan? Menjadi inspiring beauty, betul. Ya sih. Kemudian logonya juga ganti. Wardah tuh tadinya ya fontnya berubah ya Bu ya. Fontnya berubah, kemudian tulisan Arabnya dibuang gitu kan. Nah ternyata kan hasilnya bagus. Kemudian kan juga Salman nambah lagi modelnya, nggak usah jilbab semua. Kalau dulu saya udah harus jilbab. Gitu. Ternyata kan setelah dia survei harus ada juga memang orang pakai nggak jilbab nggak boleh pakai Wardah gitu kan. Ya akhirnya jadi saya pikir juga daripada saya juga ribut-ribut ya udah kan hasilnya memang kelihatan gitu. Itu yang saya mau tanya Bu. Ibu sampai bilang daripada saya ribut-ribut hasilnya kelihatan. Tapi ada ketakutan nggak waktu itu pada saat, anak saya bisa nggak ya? Itu ada ketakutan seperti itu nggak sih Bu? Atau keluarga saya nih bisa nggak ya? Saya sih nggak, karena saya lihat hasilnya. Hasilnya bagus, jadi ya cuman saya tetap pantau ya pastilah. Ini yang kalau dari Ibu sendiri, pada saat itu gimana sih caranya apakah saat ini saya sebagai ibu, saat ini saya sebagai CEO kepada anak-anak atau kepada tim juga itu gimana cara membeda-bedakan momennya atau jadi satu kesatuan Bu? Kalau bagi saya ya kalau selama ini ya saya misalnya sama anak saya
sama yang lain sih bagi saya sih sama aja. Anak saya tegur, mungkin anak saya tegur lebih keras. Yeah. Saya lebih berani negur anak saya daripada profesional lah. Ya kan profesional saya nggak tahu, kalau anak saya kan saya udah tahu nih gimana wataknya dari kecil gitu kan. Ya paling dimarahin nanti kan baik lagi. Kalau profesional saya memang harus hati-hati. Kalau saya tegur nanti ya ini kan nggak tahu saya gimana, memang saya harus hati-hati terhadap. Kalau anak pokoknya dimarah-marahin tetap akan jadi anak ya Bu ya. Iya betul kayak gitu sih ya. Sekarang kita masuk mungkin di 5 tahun 10 tahun terakhir digital itu sudah ada di Indonesia, malah berkembangnya pesat Bu. Ya. Ibu Nur dengan anak-anak Ibu, dengan keluarga, dengan tim semua, gimana Ibu melihat ini dan how do you lead this Bu? Karena boleh dibilang saat ini semua pasti Ibu kan dari manufacturing sampai ke retail tuh ada, artinya teknologi di pabrik, ada teknologi retail, marketing digital. Kita will talk about all things digital tuh lagi disruptif lah saat ini. Gimana cara Ibu melihat ini Bu? Knowing Ibu yang mulai dari seorang diri dulu ya gitu ya. Kalau saya bagi saya sampaikan ke tim, apapun harus kita kerjakan. Bagi kita jangan, saya bilang sama tim pabrik sampai sekarang juga saya sampaikan, kita jangan sampai tidak bisa kirim barang. Kita jangan sampai tidak bisa kirim barang. Iya, jadi kalau ada permintaan dari pasar, dari apapun yang dikerjakan tuh harus bisa gitu. Oke. Saya dulu begitu, jadi kita harus lincah lah gitu ya. Nah, itu kan pasar itu kadang-kadang kan susah diprediksi kan. Betul. Kita bisa aja bikin alat ini ternyata yang laku ini beda. Tapi itu harus bisa. Nah ini kelebihannya dari perusahaan family, bisa cepet gitu kan, cepat ngambil keputusan. Udahlah kalau itu kita harus beli alatnya mungkin harus impor, kita harus bayar air freight. Kemudian misalnya bahan baku ya terpaksa air freight. Saya bilang nggak apa-apa, kita jangan sampai barang kosong. Saya bilang kalau barang kosong kan diambil sama pesaing. Ya. Jadi intinya di sana sih. Oke. Nah, kemudian sekarang udah digital ya, bagaimana pabrik juga digital itu apa sih, pasti menuju cost efektif kan. Pasti. Ya kan, ya bagaimana kita juga harus cost efektif, itu kita pantau terus. Dan kemudian tim marketing, ya bagaimana mereka iklannya sekarang udah nggak hanya TV kan, digital. Tapi ya alhamdulillah sih tim bergerak cepat sih. Kita mungkin produk kita di mana-mana untuk e-commerce nomor 1, di Lazada nomor 1, di Shopee gitu kan ya Mbak Suci ya, nomor 1 semua kita sih. Iya. Ya berarti kan tim saya cepat gitu. Nah itu yang saya mau lihat Bu, karena kalau kita ngelihat perusahaan yang kita bilang notabene berdiri dari tahun 85 ya, banyak kadang-kadang bukan negatif sih maaf, sentimen mengatakan ini pasti lebih slow moving, lebih susah bergerak kayak gitu. Gimana sih Ibu bisa membuat tempat ini bergerak terus? Apakah membanyakan millennials? Apakah belajar terus? Apa cara-cara Ibu yang Ibu tekankan apa Bu? Jadi gini, bukan cara saya juga ya. Kebetulan anak saya itu senang belajar. Oke. Ya, jadi memang udah terbentuk. Ya mungkin mereka juga lihat. Kalau saya kan orangnya memang boleh dikatakan saya dari kecil tuh udah bisa rajin ya. Jadi mereka memang ya sebetulnya orang tua itu harus teladan anak-anak kan. Tuh. Suami saya memang termasuk pekerja keras, disiplin, rajin. Jadi makanya kita sekarang juga karakter apa sih yang diperlukan untuk seorang yang bisa sukses tuh kami kemarin juga. Jadi dalam perjalanan ini kita lihat lagi nih apa sih yang menyebabkan sukses. Ya akhirnya kita nemu deh ketuhanan. Apa itu Bu? Karakternya apa Bu? Ketuhanan itu kan yang supaya dapat Allah itu kan. Di ketuhanan itu kan kita juga ikhlas, sabar gitu kan. Terus yang kedua peduli. Ya, karena ini peduli terhadap orang lain itu yang udah Ibu lakukan dari dulu itu ya. Itu menyebabkan kita juga lebih semangat, lebih kalau kita suka ngasih ke orang kan kita bahagia ya. Benar. Nah, itu satu peduli. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Kerendahan hatian, humility sebetulnya. Kerendahan hatian. Ya, nah itu kerendahan hatian itu ya kita jangan merasa paling hebat. Jadi harus di sana rendah hati, belajar terus. Ya, jadi di sana belajar terus, kemudian hidup sederhana, cost efektif. Sana. Kemudian keempat itu kerja keras ya, tekun ulet. Yang kelima sih inovasi. Ya inovasi itu kan bukan hanya menemukan sesuatu yang baru ya. Segala perbaikan itu inovasi. Makanya kemarin kita ngadakan lomba
inovasi. Lomba inovasi? Ada berapa? 4.000 ide ya. Ada 4.000 ide yang keluar. Wow. Ada yang di Ancol, itu seluruh Indonesia. Untuk Paragon, seluruh Paragon. Semangsaran. Ya. Wow, 4.000 ide yang keluar. Nah, Bu, ini menarik banget Bu, karena menurut saya apa ya, nggak banyak perusahaan yang mempunyai values yang bisa diaplikasikan day to day ya. Nah, yang kedepannya nih Bu, kita masuk di era disrupsi lah semua orang bilangnya. Jadi apa aja didisrupsi, market, industri didisrupsi, produk manusia pun orang bilang gimana caranya kita hacking, apa-apa di hack gitu. Yang Ibu lihat di dalam ini semua challenge terbesar kita apa sih sebagai? Kalau di industri kosmetik ya, karena ini kita belum pergi kita masih fokus di industri kosmetik. Itu berdasarkan Nielsen ya. Dengan ada digital ini orang kan senang selfie. Senang paling sedikit tuh senang makan di luar gitu kan, sekarang kan lifestyle. Ya udah lifestyle ya pastilah pakai kosmetik. Jadi ini malah good chance buat kalau menurut saya sih begitu. Okay. Jadi memang industri kosmetik itu selalu di atas rata-rata pertumbuhan industri yang lain. Itu berdasarkan perindustrian. Sekarang lebih hebat lagi. Iya. You're in a good business Bu artinya ya. Ya, mudah-mudahan. Tapi ya di lain pihak ya pesaingnya banyak. Nah, saya mau nanya itu Bu. Yang kita tahu banyak yang terinspirasi juga oleh ceritanya Paragon. Ada ratusan. Dan semua bilang saya mau jadi the next Wardah. Saya mau membuat makeover yang baru dan lain-lain. Iya, banyak. Dan mereka menggunakan cara-cara digital yang penetrasinya lebih lebih cepat katanya. Iya. Ibu ngelihat itu gimana? Nggak apa-apa, bagi saya sih pesaing itu kita nggak mungkin lah lari sendiri ya. Kalau nggak ada pesaing kita bukan pemenang namanya. Nice, kalau nggak ada pesaing kita bukan pemenang, benar. Ini saya harus tanya Bu, ini Ibu udah plan nggak Bu untuk yang satu? Oke, kamu yang tertib, kamu yang kreatif, kamu yang riset, itu di plan nggak dari kecil Bu? Saya tadinya nggak tahu, karena Salman itu kan elektro. Elektro. Harman itu kan kimia. Jadi waktu pertama kali mereka gabung, saya juga nggak tahu mereka tuh yang mana. Mereka pun juga nggak tahu. Jadi biasanya kita bagi tugas aja. Jadi pertama Salman urus Indonesia Barat, Harman urus Indonesia Timur. Dalam perjalanannya Indonesia Baratnya berkembang, tapi kacau balau administrasinya. Indonesia Timurnya kurang berkembang tapi teratur. Akhirnya udahlah kalau gitu Harman pegang operasional, Salman pegang marketing. Mungkin pertanyaan ini sedikit aneh Bu, tapi saya ingin tanya, Ibu pernah melakukan kesalahan nggak Bu di dalam as a leader? Kalau ditanya saya sebagai leader pernah punya kesalahan, kayaknya enggak, karena memang bersama-sama kayak gitu. This is interesting Bu, karena banyak saat ini mungkin leaders atau CEO di sana melihatnya pressure sekali kan, kayak saya harus buat decision untuk semuanya, akhirnya membawa itu menjadi sebuah beban sendiri. Dan saya rasa yang dengar ini sekarang mungkin ada beberapa akan relate kayak, oh iya, itu tuh gue tuh pressure-nya tinggi gitu. Padahal kalau dilihat ini, kalau kita bisa membuat kebersamaan itu ya. Ini saja kalau misalnya kan kita juga kan baru ada mentor ya. Kalau di perusahaan multinasional itu kan ada target, PSP kayak gitu ya. Tapi itu lebih teratur. Kita juga bikin seperti itu. Tapi target itu bukan harga mati gitu. Yang penting prosesnya jalan bagus. Tahun lalu target itu rubahnya apa? Dinaikin. Naik ternyata tercapai. Jadi akhirnya over target. Nah di tahun ini memang agak berbeda nih. Memang ekonomi juga lagi nggak secepat tahun lalu. Kemudian kita juga udah besar ya. Kemudian pesaing juga banyak. Memang agak pertumbuhannya nggak seperti tahun lalu. Nah, saya bilang revisi aja targetnya. Nggak usah. Yang penting kerjanya benar gitu. Jadi kita begitu sih nggak. Yang penting kerjanya benar. Prosesnya benar gitu. Bu Nur, ini satu pertanyaan lagi dari saya. Acaranya namanya CEO Secrets. Kalau ada orang yang mungkin misalnya nih ada satu orang baru masuk ke Paragon, terus dia bilang, Bu Nur, saya mau jadi kayak Bu Nur. Rahasianya apa sih Bu bisa menjadi kayak Bu Nur? Ibu akan bilang apa Bu? Ya rahasianya itu 5 karakter tadi. Ketuhanan, peduli, kerendahan hatian, humility gitu kan. Kemudian kerja keras, tekun ulet, inovasi.
Itu rahasianya. Udah. Itu dilakukan terus-menerus. Iya. Iya. Jadilah kayak Bu Nur artinya nih. Insya Allah. Amin. Oke Bu, ini sedikit aja nanya, kalau ke tahun depan menurut Ibu 2020 Indonesia seperti apa Bu? Indonesia saya optimis sih dengan penduduk dengan 250 juta lebih ya. Kalau memang kita tuh siap sebetulnya, industri itu siap ya kan. Bu Nur, terima kasih banget untuk waktunya Bu. Kami semoga nanti ini buat yang dengar semua ini dari Kompas 1 CEO Forum di segmen CEO Secrets ini bisa dapat banyak pelajaran dari Bu Nur ya. Baik. Terima kasih Bu Nur, sukses selalu buat Bu Nur, keluarga dan Paragon Technology Innovation. Thank you Bu Nur, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan CEO Secrets. Untuk tahu lebih lanjut tentang Kompas 100 CEO Forum, kunjungi website kompas100.kompas.id. Sampai jumpa di episode berikutnya.